Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengulas asesmen yang sudah saya laksanakan di kelas tempat saya PPL dan sekaligus sebagai pemenuhan tugas pada demonstrasi kontekstual pemahaman peserta didik dan pengajarannya di topik 3. Jadi mata pelajaran yang saya ampu di sekolah yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS di kelas 7F pada fase D dengan tujuan pembelajaran yaitu peserta didik memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran, peserta didik mampu memahami kondisi geografis Indonesia dan daerah sekitarnya. Melalui kegiatan pengamatan, diskusi, dan pencarian informasi, peserta didik mampu memahami letak geografis Indonesia, menganalisis pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi wilayah di Indonesia, serta menyusun laporan sederhana tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kondisi wilayah Indonesia. Materi ajar atau konten, yakni letak geografis Indonesia dengan jenis asesmen, asesmen formatif, dan bentuk asesmen, diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jadi, peserta didik berdiskusi, bertukar pikiran, ide, dan gagasan dalam memecahkan masalah yang diberikan oleh pendidik. Dengan kegiatan berkolaborasi, peserta didik lebih mudah dalam bersosialisasi dengan rekan kelompoknya. Sehingga dalam kegiatan tersebut akan banyak menghasilkan pemikiran-pemikiran kreatif yang muncul. Sehingga peserta didik mendapat pemahaman yang luas dan tentunya bermakna dari setiap peserta didik. Peserta didik yang dapat merasakan perkembangan. Peserta didik dapat merasakan perkembangan yang terjadi pada dirinya. Karena dalam presentasi secara tidak langsung, ilmu komunikasi, ilmu public speaking, dan mental dari peserta didik bisa didapatkan sekaligus dalam presentasi tersebut. Tidak hanya itu, kegiatan tanya jawab dengan audiens membuat pertukaran ide lebih maksimal. Sehingga suasana kelas jauh lebih hidup dengan diskusi. Peserta didik memiliki pemahaman yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Bahkan perspektif masing-masing dalam memahami pembelajaran itu akan lebih maksimal. Dan dalam hal ini bisa dikatakan dengan pemahaman yang berdiferensiasi. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jadi dengan bermusyawarah untuk mufakat. Sedangkan dalam aspek karakteristik peserta didik dapat berkontribusi dalam kelompok. Dalam hal ini maksudnya, bagaimana peserta didik menyatukan pendapat mereka yang berbeda dalam satu tujuan. Sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam diskusi tersebut dapat dicapai dengan maksimal. Karena perbedaan dikemas dengan kebersamaan tanpa adanya perbedaan yang merugikan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, bahkan dengan anggota kelompok mereka sendiri. Sedangkan dalam aspek karakteristik peserta didik dapat berkontribusi dalam kelompok sesuai dengan bakatnya, minatnya, dan gaya belajarnya.
serta tingkat pemahaman dalam materi yang diberikan. Kemudian, masing-masing peserta didik melaksanakan tupoksi yang sesuai dengan karakteristiknya atau kecenderungannya, sehingga dalam berkolaborasi dengan kelompoknya bisa lebih maksimal karena sudah sesuai dengan diri dari peserta didik tersebut. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Jadi peserta didik memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan diskusi dan presentasi dalam berkolaborasi. Peserta didik memiliki tupoksi. Baik, dalam hal ini berkolaborasi, tupoksi dari masing-masing kelompok akan membuat kemampuan peserta didik bertambah. Karena dalam tugas dan fungsi masing-masing peserta didik dituntut untuk lebih maksimal, sehingga penyampaian informasi melalui presentasi dan menjalankan diskusi dengan audiens bisa lebih maksimal dan terarah, sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Dan pertanyaan yang nomor 4, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi dalam proses asesmen tersebut, pendidik memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Maksudnya di sini yaitu dengan menemani jalannya diskusi, kemudian memberikan persepsi, memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dibahas, sehingga memantik peserta didik untuk bisa mengeksplor lebih dalam materi tersebut dalam tugas kelompok nantinya. Dan tentunya memberikan tuntunan untuk menyimpulkan bersama materi yang sudah dibahas pada pertemuan tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu, jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan aktivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik serta kemampuan peserta didik. Jadi di sini jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan melakukan pendekatan secara intens kepada peserta didik, sehingga harapannya dapat mengetahui kondisi psikologi mereka, peserta didik. Dengan pendekatan psikologi, saya lebih bisa memahami setiap dari karakteristik peserta didik saya dengan maksimal. Sehingga harapannya dalam melaksanakan proses pembelajaran lebih mengena dengan peserta didik. Tentunya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Tahapannya terlebih dahulu saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui karakteristik peserta didik, kaitannya dengan aspek kognitif maupun non-kognitif. Selanjutnya saya akan melaksanakan asesmen formatif untuk mengetahui tumbuh kembang peserta didik. Untuk mengetahui tumbuh kembang peserta didik dan kualitas pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga dalam pemahaman peserta didik dalam pembelajaran bisa lebih maksimal dan terarah, serta sesuai dengan kebutuhan belajar dari peserta didik. Asesmen formatif bisa juga sebagai perbaikan atas jalannya pembelajaran. Dan yang terakhir, saya akan melaksanakan asesmen sumatif untuk mendapatkan hasil akhir dari pencapaian peserta didik. Selanjutnya saya melakukan asesmen sumatif untuk mendapatkan hasil dari pencapaian peserta didik. Maksudnya yaitu dalam materi pembelajaran, sehingga outputnya nanti berupa nilai dari peserta didik. Dan dari hasil nilai tersebut menjadi acuan saya dalam melaksanakan dan merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan sekiranya
Jika peserta didik sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran dan sudah memahami pembelajaran, maka akan dilaksanakan kegiatan pengayaan. Dan bagi peserta didik yang belum mencapai nilai ketuntasan, maka akan dilaksanakan remedial. Sehingga harapannya capaian pembelajaran benar-benar tercapai dan peserta didik mendapatkan pemahaman yang bermakna. Tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.